Bapak-bapak semua ini ya. Oke. Dwi sudah disiapkan ya untuk slide-nya nanti sekalian. Siapa? Oke, saya mulai saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Oke, kita lanjut untuk ujian proposal ya, yang kedua ini atas nama Dwi Putra Prastio dengan NPM 2017-11042 Teknik Informatika ya, di ruang Zoom. Kita mulainya sekarang jam 2.18 ya, 2:18 dengan komisi penasihat, yaitu pertama saya Rahmat Akiswanto, keduanya adalah Ibu Fatma Wati Hasan Enkom. Adapun proposal yang diusulkan berjudul Sistem Monitoring Tegangan DC pada RTU SCADA berbasis Beling menggunakan Nodem CU ya. Studi kasusnya ini di Gardu Induk Skyline. Dengan di sini ada 3 dewan penguji. Penguji pertama adalah Bapak Elvis Pawan Mkom, penguji kedua Bapak Jim Lahalo MSI, penguji ketiga adalah Bapak Norman S. Irjanto MTI. Nah, ini proposal dibagi 2 sesi. Sesi pertama siswa presentasi dan sesi kedua nanti tanya jawab, diskusi, kritik dan saran dari ketiga penguji ya, seperti itu. Nah, untuk tahap pertama, untuk yang pertama ini mahasiswa mempresentasikan kurang lebih 10 menit ya, singkat, padat, dan jelas. Kemudian sisa waktunya nanti dibagi untuk ketiga penguji ya sekitar masing-masing 10-15 menit untuk masing-masing penguji. Saya langsung saja persilakan mahasiswa untuk presentasi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang terhormat dosen penguji dan dosen pembimbing. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan proposal riset informatika saya yang berjudul Sistem Monitoring Tegangan DC pada RTU SCADA berbasis Blink menggunakan NodeMCU. Sebelum masuk kepada penelitian, apa sih itu SCADA? SCADA adalah singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition, yang merupakan sistem pengawasan dan proses kendali suatu peralatan di lapangan dengan peralatan utama yang diperoleh dari semua informasi melalui pengambilan data dari sistem yang terpantau. Sebagai contoh nih, operator di Gayscalen dapat memadamkan lampu penduduk di suatu wilayah hanya melalui HMI yang ada di komputer mereka. Nah, proses daripada kegiatan mereka di komputer hingga terjadinya padam lampu pelanggan di suatu wilayah itu dapat terjadi karena melalui sistem SCADA ini. Sistem SCADA sendiri terbagi menjadi 3 subsistem ya. Yang pertama yaitu master station, yang kedua adalah media komunikasinya, dan yang ketiga adalah RTU. RTU ini adalah singkatan dari Remote Terminal Unit. Remote Terminal Unit ini sendiri adalah komponen peralatan SCADA yang didesain untuk memonitor aktivitas substation pada suatu sistem tenaga listrik. Jadi dalam tanda kutip, RTU ini merupakan jantung daripada subsistem itu sendiri, daripada sistem SCADA itu sendiri. Nah, catu daya yang digunakan yaitu tegangan DC atau direct current. Direct current merupakan suplai arus searah yang digunakan untuk peralatan-peralatan SCADA, khususnya LTU ini. Oleh sebab itu, RTU inilah yang akan menjadi fokus pada objek penelitian saya pada hari ini. Kemudian, NodeMCU. NodeMCU yang akan saya gunakan adalah NodeMCU Lowland versi 3 yang sudah terpasang chip ESP8266 di dalamnya. NodeMCU sendiri merupakan microcontroller yang sudah dilengkapi dengan modul Wi-Fi di dalamnya. Dia merupakan platform IoT. Begitu juga dengan aplikasi Blink. Aplikasi Blink ini merupakan software smartphone, baik itu untuk iOS maupun untuk Android, yang digunakan untuk memonitoring berbagai platform seperti Raspberry, Arduino, ESP8266, dan sebagainya. Oleh sebab itu, aplikasi Blink dan NodeMCU ini sebenarnya sudah saling terintegrasi. Dan media yang digunakan yaitu Wi-Fi router yang ada di objek penelitian saya. Latar belakang dari permasalahan ini yang pertama, pemeliharaan bulanan tentunya, yaitu pemeliharaan bulanan pada peralatan SCADA, salah satunya dengan pengukuran tegangan DC pada RTU. Yang kedua, alat pengukur tegangan. Alat pengukur tegangan DC pada RTU masih menggunakan alat ukur tegangan avometer secara langsung. Yang ketiga, kerusakan perangkat.
terjadinya kerusakan perangkat pada DC power supply yang tidak diketahui oleh petugas PLN. Dan yang keempat yaitu sistem monitoring. Belum adanya sistem monitoring dengan DC pada RTU SCADA yang dimiliki PT PLN Karu Induk PLN. Rencana pekerjaan untuk lokasi penelitian lokasinya ada di di PT PLN Persero Gardu Induk Skyline yang beralamat di Entrop, Distrik Skyline, Selatan Kota Jayapura, Papua. Untuk objek penelitian sendiri adalah RTU SCADA yang ada di PT PLN Gardu Induk Skyline. Seperti yang teman-teman dapat lihat di gambar berikut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode prototype. Prototyping merupakan teknik pengembangan sistem yang menggunakan prototype untuk menggambarkan sistem, sehingga pengguna atau pemilik sistem mempunyai gambaran pengembangan sistem yang akan dilakukan. Dengan teknik prototype ini, tentunya pengembang bisa membuat prototype terlebih dahulu sebelum mengembangkan sistem yang sebenarnya, kemudian akan dinilai oleh pengguna. Untuk tahapannya, tahap penelitian yaitu sesuai seperti yang ada di gambar metode ini ya. Yang pertama perencanaan, yaitu mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian analisis kebutuhan yang menghasilkan user requirement dan identifikasi kebutuhan sistem. Yang ketiga adalah perancangan sistem, desain perangkat keras dan perangkat lunak, dan pada implementasinya yaitu desain perangkat keras dan perangkat lunak yang tadi dibuat akan diimplementasikan. Nah, proses ini akan terjadi secara berulang di mana sistem yang akan dibuat pertama yaitu sistem prototype, lalu akan dinilai oleh pengguna atau user hingga terjadi suatu sistem yang sesuai dengan keinginan user lalu diimplementasikan ke sistem yang sudah direncanakan itu. Ya, untuk pemodelan sistem ini pertama dari blok diagram. Ya, untuk panel RTU SCADA ini mendapatkan sumber dari rectifier 110 volt DC, di mana volt DC yang dibutuhkan di SCADA pada umumnya adalah 48 volt DC. Nah, di dalam panel RTU SCADA ini terdapat DC power supply atau switching power supply yaitu 48 volt dan 24 volt. Nah, disinilah akan dipasang sensor tegangan DC. Lalu di dalam sini juga diletakkan not MCU di mana sensor tegangan DC akan mengirimkan data yang disensor di DC power supply ini. Lalu not MCU akan mengolah data tersebut, lalu mengirimkan data tersebut ke Blink Apps melalui Wi-Fi router, RKP jaringan melalui Wi-Fi router. Mungkin itu saja presentasi daripada saya. Waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah presentasi. Saya langsung saja masuk ke sesi kedua untuk jawab diskusi saran dari para penguji. Saya persilakan langsung penguji pertama, Pak Elvis. Baik Pak Ahmad, terima kasih Pak. Saya izin share. Dwi bisa dengar suaranya Pak? Siap, bisa Pak. Oh iya, ini sama yang ini judulnya kurang lebih sama yang tadi ya. Kalau saran saya itu tipe not MCU-nya itu ditampilkan di judul supaya lebih terfokus ya. Itu yang dari judulnya aja sih. Nah kemudian oke. Nah ini dikonsistenkan judulnya ya, karena di atas ini saya lihat ada pakai studi kasus. Kalau yang di bawah ini tidak ada nih ya. Siap. Jadi supaya lebih konsisten aja sih. Siap Pak. Oke. Ini sama ya. Nah, kalau saya sih tidak terlalu banyak, kalau pada dasarnya saya lihat sudah lumayan bagus. Cuma ini kembali lagi di datanya sih, kalau yang saya lihat ini kayak kurang sekali untuk menampilkan data yang mendukung penelitian yang akan kamu buat. Nah, ini makanya ada beberapa komen di sini, perlu tampilkan data untuk mendukung bahwa masalah yang terjadi itu di sana itu seperti apa. Jangan kayak tidak ada datanya, tidak ada pernah terjadi sesuatu masalah, tetapi kita mau mencari kasus untuk membuat itu gitu. Jadi kalau alangkah baiknya kalau misalnya masalah ada untuk diselesaikan oleh penelitiannya Dwi, begitu ya. Nah, jadi itu lebih di ulik-ulik di masalah datanya. Nah, kemudian di ini ya, masalah hanya disebutkan sering terjadi, tapi tidak ada datanya. Saya lihat di lampirannya, di hasil wawancaranya itu memang ada yang ngomong, siapa namanya,
tadi yang di Pak wawancara itu, Wardiman nih. Pak Wardiman ya, oke. Memang dia bilang itu memang sering terjadi, tapi alangkah lebih baiknya misalnya Dwi punya ininya misalnya dalam bulan, misalnya beberapa bulan ke belakang, ya, anggaplah 3 bulan ke belakang misalnya ya, itu kan tidak sulit untuk mencari datanya kan. Siap. Nah, sehingga untuk mendukung, oh iya benar ya, hal ini tuh memang dibutuhkan karena misalnya ada katakanlah kerugian secara finansial yang terjadi karena misalnya terjadi masalah itu yang akan kamu selesaikan, ya kan? Nah, Yep. karena ada beberapa misalnya bulan Mei, bulan Juni, Juli, oh terjadi kasus misalnya 10 kali misalnya drop. Nah, itu kan tentu PLN mengalami kerugian kan, kalau misalnya ada itu kan. Nah, sehingga ada masalahnya, yang jelas masalahnya yang mau diselesaikan. Nah, kemudian untuk di proses monitoringnya, ini perlu kamu ceritakan secara lebih detail lagi, bagaimana proses melakukan pengontrolannya itu, sampai pada mulai misalnya dari dipasang sensor sampai tahap pengujiannya itu diceritakan lebih bagus kalau seperti itu. Oke. Itu yang di ini apa latar belakangnya. Kalau kemudian nah ini sama juga tadi, ini mungkin gambarnya dihapus saja ini. Kemudian, nah ini di jadwal penelitiannya ini yang paling tadi. Ini kan sudah jelas ya ini sebenarnya di rencana penelitian, kan ini ada tahapannya nih sebenarnya nih. Nah ini kan ada pun tahapan yang akan dilakukan mulai dari tahap 1 sampai tahap implementasi. Nah di sini sebenarnya kan kita kan merencanakan ada tahapan yang mau dilalui toh. Nah, sebenarnya tahapan ini yang dibuatkan dia punya jadwal. Nah, ada kan tahapan perencanaan, kira-kira kamu lakukan di kapan misalnya. Kemudian analisis kebutuhan itu dilakukan di bulan mana. Ini malah analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi. Kan malah tidak sinkron dengan yang di atas toh. Ini kan harus ada perencanaan, analisis kebutuhan. Ya, ini disesuaikan toh, ini mungkin copy paste tapi maksudnya diperbaiki aja. Sehingga terarah begitu. Jangan yang tahapannya berbeda dari metode pengembangannya, di bawah sini juga berbeda, ya toh? Oke. Nah, kemudian kalau di ini saya sudah baca tadi, sudah bagus di ininya, tinjauan pustakanya. Sudah ada dibuat tabel ini juga. Nah, ini ya mikrokontrolernya juga tahu yang ini yang perlu yang saya sarankan tadi untuk ditampilkan di judulnya nih kan. Ini yang tipe ini ya. Ini tipenya ya yang mau dipakai atau? Iya, versi generasi ketiga. Versi generasi ketiga. Nah, itu supaya maksudnya orang langsung kayak baca judulnya, langsung dia ini sudah tersirat. Oh ya, dia akan membahas apa gitu. Kalau saya sih tidak terlalu banyak sih yang ini. Kemudian ini nanti sistemnya ini dia nanti hanya berbasis lokal saja yang WiFi router yang di sana atau ini online langsung? Online Pak. Jadi online ya? Iya. Jadi ini WiFi router ini hanya untuk membuat Novtepsio ini dapat terhubung ke kabel jaringan. Jadi kalau dia sudah terintegrasi dengan aplikasi Blink, sebenarnya sudah bisa terpantau dari mana saja, Pak. Oh, baik itu gitu. Oke. Ya. Oh iya, kalau dari saya cukup, Pak Di. Oke, terima kasih ya. Pak RP. Saya langsung dicatat tadi semuanya ya, di koreksi. Saya ke penguji kedua langsung Pak Jim. Iya, terima kasih Pak Rahmat. Monggo Mas, dipersilakan. Ya. Dia bisa dengar suara ya, Ji ya? Siap, bisa Pak. Iya, pada dasarnya tadi penguji satu sudah banyak menyampaikan. Mungkin saya hanya mau melihat beberapa hal saja. Bisa kelihatan screen ya? Bisa Pak. Minta maaf, saya tidak terlalu ini. Mungkin yang saya mau tanya ini, memang saya sudah bisa lihat lokasinya di RTU ya.
Lokasinya di RTU. Ya, benar. Ini kalau tegangan ini hilang berarti bagaimana efeknya? Yaitu tidak terjadi pengiriman data. Karena RTO itu kan dia prosesnya pengambilan data. Nah, kalau hilang tegangan otomatis tidak ada data yang dia kirim. Data apa itu? Ya, berbagai data, baik data ini kan RTO posisinya ada di berbagai site, Pak. Jadi ada di pembangkit, ada di gardu. Fungsi RTO ini untuk mengambil data daripada peralatan-peralatan tersebut. Jadi kalau misalnya tegangan DC ini hilang, otomatis tidak ada data yang terkirim. Ya. Fatal atau tidak? Fatal, Pak. Karena fatal secara di HMI-nya jadi tidak berfungsi, Pak. Jadi petugas harus manual pergi ke lapangan. Yang itu fatal yang lain kalau petugas ke lapangan bagaimana? Fatal yang lain mungkin itu aja sih, Pak. Karena kalau di situ yang jadi fokus utama itu aja pengambilan data dan pengolahan data di situ. Mungkin lebih di paragraf ada terlihat di sini tidak? Oh iya, itu ini jadi maksudnya kalau dia hilang. Ada terlihat di sini atau tidak? Ada terlihat, Pak. Kerusakan itu ya. Di mana? Kerusakan itu ya. Halaman berapa? Iya. Mana di yang ini, Pak. Kalimat berapa? Hal tersebut dapat terjadi dari beberapa faktor seperti kerusakan pada DC power supply, hilangnya tegangan dari sumber AC, kerusakan. Ada ya. Tadi itu kan masalah data rusak tuh. Data nggak terkirim tuh. Data tidak terkirim karena RTU rusak tuh. Iya. RTU rusak karena beberapa hal itu tuh. Iya. Jadi maksudnya Bapak, bagaimana? Artinya dampak dari RTU itu drop itu yang harus disampaikan, bukan karena apa dia drop. Kalau disampaikan karena apa dia drop, kan ini fokusnya karena apa dia drop, toh? Iya, I see, Pak. Nanti identiknya saya mau perbaiki itu. Nanti si petugas datang, oh petugas sudah tahu langsung, oh fuse-nya jelek. Iya. Tuh. Tapi kan tidak fokus ke situ kan? Fokus ke situ juga sih. Fokusnya kan menyampaikan informasi kalau DC-nya hilang kan? Iya, Pak. Atau DC-nya lagi drop, DC-nya stabil. Iya toh? Iya, Pak. Tapi kan tidak disampaikan dia drop karena apa toh? Iya, Pak. Itu kan nanti kan skill-nya si petugas toh? Iya, Pak, iya. Dia datang, oh ternyata fuse-nya rusak, jadi dia harus mungkin dia sendiri atau mungkin dia panggil petugas yang lain kan? Iya. Nah, gitu. Nah, nanti yang terhubung dengan sistem ini siapa saja? Mungkin lebih ke petugas PLN saja ya, karena yang tahu daripada petugas SSID, PLN banyak ya. Ini pemeliharaan SCADA ini. Iya harus diperjelas. Masalah kalau petugas PLN semua kan mereka nggak kompeten di bidang itu kan. Yang fokus di pemeliharaan SCADA ini, Pak. Jadi mungkin seperti itu latar belakangnya diperjelas kenapa apa efek dari RTU kalau drop kan gitu. Iya, Pak. Nah, dia tidak fokus kepada kenapa dia drop, tapi akibat dia drop itu seperti apa sehingga perlu sekali saya mengontrol, memonitoring DC-nya kan. Iya, Pak. Itu setiap saat atau seperti apa nanti disampaikan. Gitu. Saya sudah tadi karena pembimbing satu udah banyak ini sekali hal-hal yang penting sekali. Hanya saya mau cari tahu. Saya lihat pembimbingannya kan seperti ini. Ini saya ke pembimbingan. Ya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana itu kalau untuk bisa selesai hasil? Maksudnya gimana, Pak? Logikanya bikin proposal sampai berapa bulan itu? 1, hampir 2 bulan. Oh iya, Pak, karena saya sempat ganti judul, Pak. Jadi awalnya sebenarnya bukan judul ini, Pak. Makanya dia agak lama. Nah, judul ini diurus dalam waktu 2 bulan. Kurang lebih, Pak. Iya, kurang lebih. Kurang saja. Karena waktumu tinggal 1 bulanan. Strateginya bagaimana untuk menyelesaikan penelitian ini? Kalau untuk peralatan semua sudah ada, Pak. Saya juga sudah sempat sedikit uji ya, Pak. Jadi sebenarnya mungkin untuk implementasinya kurang lebih 1 minggu, Pak. Yang bikin lama nanti mungkin lebih ke penulisannya, Pak.
penulisan skripsinya itu kayaknya yang lama karena masih harus ambil referensi dari penelitian. Kalau pengujian, Sebenarnya lebih ke perbandingan nanti sih Pak pengujiannya. bandingan apa? Dengan menggunakan avometer. Maksudnya ada berapa selisih atau tidak, ada delay berapa detik gitu Pak. Oh, Kalau ini tabel ini sebenarnya saya waktu itu mengganti Pak, cuma lupa karena awalnya saya pakai metode apa ya, waterfall. kan pakai pengujian integrasi toh. Iya, jadi itu saya lupa ganti kemarin Pak. Note MCU tidak punya ini ya, tidak punya monitoring lokal. Nggak ada Pak, dia cuman Oh, dia langsung terkirim ke aplikasi Blink Pak. langsung ke Blink ya. Iya, jadi aplikasi Blink ini memang fokus untuk ini open source IoT Pak. Jadi sebenarnya sudah ada aplikasi yang bisa membantu berbagai motherboard untuk. Oh, berarti itu monitoringnya toh. Berarti dia Iya. punya monitoring itu kalau pakai Note kan. Iya, Kalau tapi pakai bisa. Iya, kalau pakai Arduino kan dia punya monitoring sendiri toh. Ada. Gitu. Kalau enggak Pak, kalau Blink ini bisa untuk Note MCU, bisa untuk Ya, Raspberry, bisa untuk. Ya. Berarti betul sudah. Berarti monitoringnya itu dengan Blink itu. Iya, Tanpa harus bikin aplikasi repot-repot lagi toh. Iya benar Pak. Berarti itu monitoringnya lewat situ. Walaupun kita bisa bikin monitoring lain, misalnya lewat LED misalnya kan. Iya. Tapi karena kita mau baca dia punya data tiap skala waktu tertentu, makanya kita pakai monitoring, software monitoring kan. Nah, misalnya kalau tadi Note pakai dukungannya ke Blink gitu kan. Iya Pak. Nah, berarti terus ada pengujian integrasi dong. Iya Pak, benar. Iya toh? Iya benar. Apakah pengukuran sensor sama dengan pengukuran AVO? Karena kalau pengujian sistemnya ya pasti bisa mengukur toh, bahwa sistem bisa mengukur AVO, bisa mengukur DC. Iya benar. Dan menginformasikannya. Tapi kan harus ada integrasinya toh. Apakah benar hasil pengukuran itu sudah sama atau belum? Kalau di AVO 12 misalnya 12 volt, di Blink lapornya berapa gitu. Ya kan? Iya Pak. Fungsionalitasnya sudah jalan. Tapi apakah sudah valid atau belum kan perlu dibuktikan gitu. Iya Pak. Kita lakukan pengujian integrasi ya. Baik di node-nya maupun di laptopnya arsitektur. Oh, langsung ke Blink APPS ya. Iya Pak. Ya, berarti dibuktikan antara hasil pengukuran, berarti cuma satu ya. Pengukuran di sini dengan AVO dengan hasil keluaran di sini tak? Iya benar Pak. Oke, saya sementara itu dulu. Terima kasih Dwi udah respon dengan baik. Oh ya betul, terakhir saya suka sekali dengan materi presentasinya. Mantap. Keren. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak De. Kita Monggo. Pak De. Stop sudah. Kita ke penguji ketiga, Pak Norman, dipersilakan. Kita tidak boleh ganggu orang di Jawa dulu harusnya. Tidak boleh, jangan ganggu dulu Pak. Iya. Oke, terima kasih. Dwi, suara saya terdengar? Ya, terdengar Pak. Ya, oke, saya coba share screen dulu ya. Oke. Saya sudah tandai beberapa poin. Saya mau tanya kembali, sistemmu ini untuk monitoring tegangan DC. Terus setelah dimonitoring diapain? Khusus monitoring aja Pak, karena Hanya monitoring saja. Iya, karena itu dapat meringankan beban petugas juga, terus dapat memantau. Ya berarti mengganti petugas, toh. Cuman kan tadi kamu sempat singgung di Pak Jim tadi ketika Pak Jim tanya, kamu sempat singgung bahwa kamu akan lakukan perbandingan gitu. Iya. Dan saya baca di penelitian di sini di pendahuluan ini tidak ada sama sekali kamu bandingkan di apa? Baik Pak. Saya juga bilang di latar belakangmu ini masalahmu kurang kuat.
masalahnya Siap. tidak terlalu urgent untuk digantikan. Maksudnya tidak perlu dibikin seperti itu gitu loh. Karena gini, setelah dimonitoring diapain? Apakah dari sistemmu itu bisa di sini nggak pertama ya? Yang pertama kamu cuma bilang bahwa SCADA-tel itu menggunakan DC 48 volt, nggak ketahuan. Apakah kalau dia turun di bawah setengah dari itu, apakah data bisa tetap terkirim atau tidak? Oh, Ini masalah tidak data harus. kirim, data terkirim atau tidak, toh? Iya benar, Pak. Ya karena alasannya adalah DC-nya drop, Iya benar. ya kan? Benar, Pak. DC drop, makanya data tidak terkirim, makanya kontrolnya nggak jalan, gitu kan, di RTU-nya. Nah, Iya. batas toleransinya berapa volt yang diperbolehkan? Plus Apakah 10% memang? min. Nah, itu tolong dicantumkan. Itu tidak Baik. tercantum ya sama sekali. Jadi orang awam pun tidak bisa tahu bahwa oh batas minimumnya berapa, maksimumnya berapa gitu. Nah, terus kamu pakai aplikasi Blink ya? Blink saja? Iya. Berarti nggak bikin aplikasi Iya, apa-apa Blink dong? aja. Kamu nggak bikin aplikasi apa-apa dong? Iya, Pak. Tapi kan harus saling terhubung tetap. Baik, kalau terhubung kan di internet banyak. Iya, Pak. Iya kan? Kalau cuma Baik, terhubung kan di YouTube banyak. Iya, Pak. Menakutkan ya. Iya, iya, Pak. Oke. Berarti kamu hanya setting-setting di MCU saja ya? Itu pun cuma satu sensor ya? Iya, Pak. Fokus di tegangan DC-nya. Iya. Tapi kedepannya kalau akan menurut saya kalau menurut saya kalau bisa itu kan karena kamu pasangnya kan di depan. Kalau saya lihat di sini ya, sebentar. Kamu pasangnya di sini di permodalan sistemnya ini kan kamu pasang di depan DC power toh. Iya. Sebelum masuk ke dalam ini nggak kelihatan jelas ya. Kalau yang saya baca-baca dari yang kamu jelaskan itu permodalan sistemnya nanti si monitoringnya tadi, alat monitoring tadi, Note MCU-nya tadi nanti dipasang di depan power supply. Jadi power supply sebelum masuk ke dalam sistem dia masuk ke Note MCU dulu, betul kan tidak? Iya. Akan seperti itu ya? Iya. Nah, bisa nggak dibikin penelitiannya? Jadi ketika dia drop dia akan naikkan sendiri. Ketika dia drop, dia ketika DC drop dia naikkan sendiri. Kalau naikkan sih mungkin enggak ya, Pak. Tapi nanti saya maksudnya begini, coba cari tahu lagi. Karena kalau seperti ini saya rasa terlalu simpel sekali. Ini tugas saja sih, bukan skripsi. Baik. Tidak ada sisi yang menantang di sini gitu. Nah, coba kamu cari tahu lagi tentang fungsinya tuh mirip-mirip kayak power supply gitu. Pernah tahu tuh? Power supply di ini. Jadi dia ada baterainya sendiri. Jadi ketika dia drop, dia akan switch ke baterai. Itu kan memungkinkan. Iya, kalau itu sebenarnya. Itu kan bisa pakai relay. Iya. Coba dipikirkan bisa nggak ke arah sana. Jadi penelitianmu nggak hanya cuma monitoring, tapi ketika itu dia bisa switch dan nanti dia kasih tahu ke petugas untuk segera memperbaiki si power supply-nya ini. Itu karena dia sudah punya power cadangan. Kalau sistemmu ke arah sana, saya masih bisa approve. Tapi kalau hanya sampai sini, saya rasa terlalu sederhana gitu. Baik, Pak. Tolong dipertimbangkan kembali. Terus tolong diganti model permodalan sistemnya, jangan seperti ini ya. Kayak tadi, kayak si Fauzan punya. Baik, Pak. Bagus dia punya jadi dia kelihatan posisinya di mana. Baik, Pak. Note MCU-nya nanti ketahuan di mana, taruh di mana kayak gitu ya. Terus sebentar. Nah, ini tadi saya sudah singgung bahwa penelitianmu sebelumnya dengan punyamu tuh nggak terlalu beda jauh. Cuma bedanya kamu pakai media menampilkan datanya pakai apa? Pakai Blink aja ya? Iya. Ya itu tadi, menurut saya kamu nggak kerja berat kalau kayak gitu. Coba bikin jadi ketika DC-nya drop, dia switch ke
baterai. Kan cuma 48 volt. Masih bisa lah dicarikan baterai besar itu. Baik. Harusnya bisa ya. Coba dipertimbangkan penelitiannya gesernya ke arah sana. Karena simple sekali gitu loh. Cuman monitoring ya udah. Apa? Gitu ya. Baik, Pak. Ya. Oke, kalau gitu dari saya begitu saja Pak Kiki. Saya kembalikan. Oke, terima kasih. Ini masih ada waktu ya. Masih ada waktunya 1 jam. Mungkin dari pembimbing kedua mau ada kasih tambahan terkait apa yang sudah disampaikan oleh beberapa penguji. Baik, selamat sore. Mohon maaf ya agak terlambat dan kurang menyimak. Tadi mungkin untuk Dwi dari penguji 1, penguji 2 bisa dicatat juga penguji 3 masukan-masukan yang sudah diberikan. Tapi kalau menurut saya yang namanya kalau dia sudah mengambil tentang sistem monitoring, ya dia fokusnya ke bagian itu saja. Dia nggak bisa, dia sudah membatasi permasalahan yang telah dia Dwi angkat seperti itu. Jadi semisal ada pengembangan lain itu kembali lagi ke Dwi, apakah ingin terima masukan dari penguji 3 atau tidak, itu kita kembalikan ke Dwi lagi. Kalau menurut saya sudah sesuai saja dengan yang sekarang ini, tinggal nanti diperbaiki lagi, yang latar belakangnya diperkuat lagi seperti itu. Baik, Pak Kiki dari saya itu saja. Oke, terima kasih. Ya, itu saya tambahkan sedikit. Jadi apa yang disampaikan pembimbing kedua betul ya. Terus apa yang diminta juga itu juga nggak ada salahnya. Cuma memang ada dalam penelitian itu memang ada batasan masalah. Itu saya sempat ke Dwi juga kemarin saya bilang punyamu ini berarti lebih banyak konfigurasi ya waktu pembimbingan terakhir, tak? Iya, Pak. Ya, toh. Kamu ada juga. Kamu bilang ada ngoding juga di ininya, di bagian mananya itu. Katakan kalau Norman mungkin dia agak lebih tahu karena dia kan lebih kemarin dia juga tesis berkaitan dengan peralatan-peralatan seperti ini juga. Model-model kayak gini. Hanya memang kalau mungkin saya agak tambahkan sedikit. Kalau misalnya apa yang diarahkan dari penguji 3 bahwa nanti ada penambahan alat, ya sama juga, itu simpel juga kayak tugas juga. Karena alatnya sudah ada untuk merubah juga kan, jadi posisinya nanti nggak ada bedanya dengan sistem monitoring gitu loh. Betul toh? Karena ada alatnya. Tadi penguji bilang ada alatnya, tinggal dipasang nanti rubah, ya sama juga, itu juga sama kayak tugas juga. Tapi poin penelitian di sini adalah nanti yang bisa kamu gali pada saat monitoring, kamu kan ada apa? Ada pengujiannya. Kamu bilang tadi menguji membandingkan untuk melihat apa yang diterima dari sistem monitoring dengan apa tadi pengukuran tadi, selisihnya bagaimana segala macam. Nah, itu bisa diambil, diolah, nanti di hasil penelitian itu bisa diangkat, dibahas itu. Sehingga kamu bilang, kenapa sampai ada selisih data? Bagaimana caranya supaya selisih yang diizinkan berapa? Kalau selisih yang diizinkan itu lewat, tidak sesuai batasan selisihnya, mungkin berarti harus ada, mungkin bisa disampaikan ada semacam saran atau tambahan gitu ya, rekomendasi bahwa sistem ini modelnya seperti ini kurang bagus, harus ada tambahan-tambahan ini seperti itu supaya tidak terjadi selisih misalnya, atau misalnya selisihnya sudah memasuki batas, kan kamu bilang tadi penguji nanti melihat selisih ya, rencananya gitu toh? Iya, Pak. Ya, tadi ya. Nah, kalau memang itu memang batas harus lebih baik lagi, ada rekomendasi dari kamu berdasarkan apa yang data yang kamu olah seperti ini. Penelitian itu bisa juga seperti itu. Ingat, kalau konteks meneliti itu kita baru hipotesis, ya, baru hipotesis. Kita belum bisa langsung kita nanti jadi seperti ini. Tapi bukan berarti hipotesis itu harus seperti ini, nggak seperti itu meneliti. Kalau seperti itu berarti bukan penelitian. Penelitian ada sesuatu yang masih kita duga loh. Walaupun konteksnya kalau yang namanya S1 ya levelnya memang segitu, hanya mengimplementasikan, tetapi konsep meneliti kita sudah kita mempunyai dugaan. Dugaan itu nanti baru kita uji. Hasilnya seperti apa? Sama tidak dugaan, ada tidak selisih, kita bahas itu kenapa sampai seperti itu. Itu latihan itu tahap S1 seperti itu. Jadi mulai dia melatih membahas dari hasil terhadap apa yang goal yang diinginkan seperti itu.
Kalau seandainya kita langsung bilang, oh nanti jadinya seperti ini, saya sebagai penguji nanti jadi seperti ini. Ya, memang kayak tugas sama SPK juga bilang kayak tugas, tapi yang kita inginkan bukan seperti itu. Tapi bagaimana nanti di hasilnya kita sudah tahu sebagai pembimbing, kita sudah tahu kalau model-model S1 itu seperti ini pasti hasilnya kita kadang-kadang kita sudah mendapat. Tapi bagaimana mahasiswa dituntut nanti untuk bisa membahas di hasilnya seperti apa, bagaimana cara mengangkat untuk bisa mengevaluasi hasil dengan hipotesis yang dia sudah ungkapkan di awal proposal seperti itu. Itu di situ baru kita anggap. Apalagi S1 sebenarnya latihan untuk menuju nanti ke tahap ke pengembangan, penelitian seperti pengembangan. Kalau S3 kan udah bukan pengembangan lagi, tapi menemukan sesuatu yang baru gitu. Seperti itu. Ya. Nah, jadi masalah setuju atau tidak setuju nggak jadi masalah, maka di sini terjadi diskusi, ada 3 penguji. Ya. Nah, bagaimana dengan penguji 3 agak keberatan, penguji 1, penguji 2, saya sebagai pembimbing tetap biar karena pembimbing tetap bagaimanapun juga saya harus mencoba mempertahankan, ada hal yang saya coba mempertahankan daripada anak bimbingan saya. Penguji 1, 2, 3 ada ketidaksetujuan nggak jadi masalah, itu hal yang normal di dalam suatu diskusi ujian proposal, itu wajar-wajar saja. Nah, saya kembalikan lagi ke forum jadinya di sini, bagaimana dengan penguji 1, penguji 2, ya, apakah dia bisa sampai di sini saja atau harus bagaimana? Karena masih ada waktu ini. Ya, proposal harus ada diskusi seperti itu. Kalau dari saya sudah cukup. Hanya memang dia sadar, tapi nanti bagaimana dia bisa itu tadi, bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan ke hal tadi untuk pengujiannya itu, dia bisa mengambil suatu evaluasi terhadap hasil yang monitoring ini dengan hasil yang diinginkannya seperti apa seharusnya. Kalau dari sisi yang tadi ada, memang saya sudah tahu dia punya memang lebih kepada, karena memang saya sudah tanya bahwa dia aplikasinya sudah ada dia dengan konfigurasi, kemudian dia menambahkan ada coding sedikit di bagian apa tadi itu, mungkin tinggal program Notensio-nya aja Pak. Nanti rencananya ada aplikasi tambahan ke depan, tapi masih dalam penelitian. Oke. Kemudian gimana pembimbing 1, pembimbing 2? Kalau suaranya kita kan juga diperhitungkan kan Pak. Kalau saya sih lanjut saja. Iya, enggak betul kalau pembimbing, tapi kan namanya ujian ini kan ada penguji 1, penguji 2. Iya. Nah, saya kembalikan bagaimana dengan dia punya ini, apakah kalau dari penguji 3 kan memang tadi dia bilang kalau tidak ada paham. Iya. Ya agak berat. Nah, penguji 1, penguji 2 gimana? Setuju tidak dengan yang sekarang? Kalau dia tidak setuju ya kita juga mau pertahankan, kita harus memberikan suatu penjelasan yang memang logikanya bisa meneruskan. Tapi kalau memang penguji 1, penguji 2 juga tidak setuju, bisa saja digantikan seperti begitu. Iya benar Pak. Ya. Bagaimana Pak Jim, Pak Elvis? Uji kan harus. Jadi mungkin begini, izin Pak Ji. Mungkin begini, kalau dari saya, maksudnya Dwi pertimbangkan aja, maksudnya kan ada batasan-batasan masalah yang kamu sampaikan. Kalau tuh memang kan yang disarankan Pak Norman juga bukan sesuatu yang tidak baik. Maksudnya kalau memang Dwi sekiranya ada waktu untuk melakukan itu, ini kalau dari saya pribadi ya, untuk menambahkan fitur yang dimaksud sama Pak Norman tadi ya ditambahkan saja. Tapi ya tidak tahu bagaimana dari Pak Jim sama pembimbing, kalau bagaimana? Kalau dari saya begitu Pak. Kalau memang masih ada waktu untuk untuk menambahkan itu ya silakan. Kalau memang tidak ya diperjelas di batasan masalahnya apa-apa yang mau dikerjakan. Nah itu saja sih kalau dari saya. Saya di sini hanya menyampaikan bahwa apa yang dikatakan penguji 3 bahwa ini hanya tugas. Penambahan tadi juga saya menyampaikan itu juga seperti tugas juga. Jadi nggak ada bedanya. Nanti saya hanya menyampaikan bahwa itu tidak ada bedanya dengan karena kan penambahan itu juga ada alat yang sudah ada, tinggal dipakai aja, tinggal konfigurasi juga. Karena yang disampaikan oleh penguji 3 adalah masalah penekanan ini hanya konfigurasi. Itu juga hanya konfigurasi juga. Kalau hanya penambahan nggak jadi masalah seperti itu. Saya meluruskan konteks penelitian. Ya, supaya Pak Ki, mohon maaf ya Pak. Saya izin bicara dulu Pak. Mohon maaf sebentar. Ya bukan mau merendahkan si Dwi ya, mohon maaf lagi sebelumnya. Saya bukan mau merendahkan Dwi atau merendahkan pembimbing. Jadi yang dimaksudkan
hanya seperti tugas itu begini Pak, maksudnya itu kan aplikasinya hanya sederhana sekali gitu loh. Ini monitoring, udah hasil monitoringnya nggak diolah gitu. Toh dan di penelitiannya dia dalam laporan yang dia buat tidak ada tulisan bahwa dia akan melakukan pengolahan gitu. Kalau memang ada, berarti saya yang kelewat baca. Tapi yang saya baca tidak ada pengolahannya gitu loh. Tidak akan ada perhitungan dan segala macam. Nah, makanya saya bilang, kenapa nggak dibikin seperti ini saja? Toh tujuannya adalah supaya meringankan, kan kontribusinya adalah supaya meringankan beban si petugas-petugas PLN. Betul kan tidak, Dewi? Iya, Pak. Nah, makanya kan, kenapa nggak dibikin aja ada satu sistem, terus dibikin sistem peringatan ke si petugas PLN-nya bahwa ketika dia sudah beralih ke Volt, otomatis kan si RTU tetap bisa jalan nih, tetap bisa running. Nah, nanti si petugas PLN dapat notif bahwa tolong segera perbaiki DC RTU-nya drop, kayak gitu kan. Iya Pak, rencana memang. Kalau seperti itu kan, ini kelihatan jelas bahwa, oh ya ada kontribusinya gitu loh. Iya Pak, rencana memang penelitian ke depan saya menggunakan notifikasi lagi Pak, terkait monitoring ini. Apakah itu mau nanti, nah makanya saya bilang, ini saya lempar ke forum, apakah memang mau dijadikan, itu mau diimplementasikan saat ini atau dijadikan pengembangan selanjutnya gitu. Nah, saya kembalikan lagi ke para pembimbing sekalian gitu loh. Ini hanya masukan saja. Iya, Bapak. Saya tidak bilang, saya hanya menjelaskan tadi konsep masalah kamu bilang apa penambah seperti. Saya bilang penambahan nggak apa-apa, cuma konsep yang kamu bilang itu apa seperti tugas, semua seperti tugas artinya gitu. Tetapi hal-hal apa yang perlu ditambahkan di sini adalah jangan sampai apa tadi konsep yang tadi yang hanya konfigurasi, karena memang kalau kita bilang yang kita buat ini kalau peralatan semua adalah peralatan yang sudah ada, semua konfigurasi, tidak ada sesuatu hal yang baru. Kayak misalnya kemarin mahasiswa punya macam itu, kalau bilang kan itu kan sudah itu konfigurasi semua. Ya, ingin meluruskan juga Pak, kita sebagai teknik informatika juga bukan tugas kita untuk membuat sistem saja. Teknik informatika tidak seperti itu. Mohon maaf Pak Ki, putus-putus suaranya. Fatma pun yang putus-putus. Kayak Ibu Fatma juga putus-putus. Saya dengarnya putus tadi, tapi masih. Ya, itu saya menjelaskan bahwa semuanya peralatan. Yang Norman bikin juga kan tes juga kan konfigurasi juga kalau dari alatnya. Tetapi setelah alatnya itu data yang diolah itu mau diapakan, itu lain lagi ceritanya. Ya, makanya saya mohon maaf Pak, saya mau meluruskan juga, memang yang saya maksudnya konfigurasinya sudah selesai, terus data hasil konfigurasi hasil dari nggak diapa-apain sama dia gitu. Itu yang kesan saya menurut saya itu terlalu sederhana. Nah, itu yang menurut saya apakah bisa ditambahkan, apakah bisa diolah gitu. Karena kan menurut saya itu terlalu sederhana gitu. Itu poin saya. Terima kasih. Oke, jadi itu poinnya. Jadi masalah tambah alat tambah apa itu enggak jadi masalah, nanti kan kembali ke duitnya. Ke duit lagi ya. Jadi ini kita kesimpulannya gimana Pak? Halo? Dari saya penguji 1-2 gimana gitu loh. Kalau menurut saya memang alangkah baiknya ditambahkan seperti itu, tapi kalau tidak ya sudah. Itu aja. Saya tergantung penguji. Saya dari Dwi kalau bisa nambah alat, dia bilang kita nggak jadi masalah. Oke, kalau gitu kita kembalikan ke mahasiswanya, bisa nambah nggak? Kalau saya mungkin tetap ke batasan masalah saya monitoring, cuman saya akan kembangkan bagaimana untuk mengelola data yang sudah dihasilkan. Mungkin lebih begitu, Pak. Oke, kalau saya sih bisa. Terserah. Dari mahasiswa dia mempertahankan untuk tetap dengan itu, dengan nanti ada penambahan pengelolaan data, apa yang tadi mungkin dari evaluasinya, hasil monitoringnya seperti apa. Mungkin dari
penguji 2, penguji 1 setuju atau tidak? Kalau saya itu sudah tadi Pak kesimpulannya. Jadi kalau memang diserahkan kembali ke Dwi lagi sama pembimbingnya, kalau memang ada waktu untuk melakukan itu ya silakan ditambahkan karena itu bukan hal yang ini. Tapi ya kalau tidak ya mungkin lebih dikuatin lagi seperti yang dijelaskan tadi sama Pak Rahmat juga masalah pengolahan hasil itunya tadi di pengujiannya tadi ya. Oke, kalau saya lanjut saja Pak. Pak Jim, Om, Ade Pak Le. Saya lanjut. Lanjutkan. Oke, kalau gitu silakan dilanjutkan dengan nanti apa harus ada nilai tambahnya lah seperti itu. Kalau kamu masih mau tetap seperti ini ya. Baik Pak. Seperti itu. Ya, masih ada waktu ini. Dwi punya terlalu cepat. Sudah jam 3 nih Pak. Sudah sesuai jam. Jam 2 lewat 18 menit loh. Oh iya betul ya. Masih ada 15 menit. 15 menit lagi ya. Masih 15 menit. Bapak Ibu izin live duluan ya. Boleh izin. Yang dijemput belum waktunya keluar dari room. Malah saya pikir tuh sebentar Duri juga, saya kaget ya. Aduh, minta maaf lagi ya. Duri hari Jumat. Oh sabar ya, saya cuma menyampaikan ini. Kalau mikir oke lah, udah selesai ya. Mungkin buat teman-teman dosen ingat tanggal 30 terakhir masukkan paper ke Jurnas. Kita sudah menjadi anggota Koris, kita punya kewajiban. Kecuali itu kita bukan anggota Koris. Pakai itu ada ininya Kak, yang anu PKM-nya juga kan? PKM-nya lihat aja di ininya. Karena saya masuk di websitenya sih Nggak kemarin. ada, template-nya Tidak ada semua, template-nya. template-nya jurnal semua. Jurnal sama lomba toh. Tapi Maksimal di itu kan maksimal ada 6 itu halaman di Pak Paki. selebarannya ada ininya, selebarannya ada. Oke, sebentar saya tutup dulu sudah ya. Nanti baru Oh iya kita. sudah Pak, iya. Iya. Saya tutup dulu. Oke, kalau gitu tidak ada. Terima kasih pada penguji ya. Saya senang gini, nggak jadi masalah ya. Buat Norman juga bukan berarti saya sampaikan ini adalah supaya kita diskusi ya di sini karena namanya ujian itu kita perlu diskusi. Kita mulai suasana ujian itu apalagi nanti programnya Kaprodi kan nanti ada yang namanya ada semester sendiri untuk proposal, semester sendiri untuk ujian ya. Kita mulai membiasakan diri untuk terjadi diskusi seperti ini. Iya Pak. Oke, saya kira itu saja untuk terima kasih. Saya tutup sidangnya Dwi ya di ini kan diperbaiki sesuai dengan arahan ya. Silakan Dwi meninggalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, Terima kasih.